Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Olive. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan perilaku konsumen. Yaitu kelompoknya pertama ada Melani, Puspita, yang kedua ada Rigi Santoso, yang ketiga ada Nabila, yang keempat ada Tias. Yang pertama yaitu ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah transmisi pesan dari pengirim ke penerima melalui media transmisi selain keempat komponen ini, pengirim, penerima, media, dan pesan. Komponen penting kelima dari komunikasi adalah umpan balik komunikasi yang memberi tahu ke pengirim tentang apakah pesan yang dimaksud benar-benar diterima. Pengirim mengodekan pesan mereka dengan menggunakan kata-kata, gambar, simbol, juru bicara, dan ajakan persuasif, dan kemudian penerima memecahkan kodenya. Nah, selanjutnya ada memahami elemen dan kemampuan persuasif komunikasi, serta hambatan komunikasi yang efektif. Komunikasi dapat bersifat impersonal dan interpersonal. Dalam pemasaran, sumber komunikasi impersonal adalah pesan yang dikirimkan perusahaan melalui departemen pemasaran, agen periklanan, atau hubungan masyarakat dan juru bicara. Faktor kunci yang mendasari pengaruh persuasi dari pesan pribadi atau antar pribadi yang diterima baik dari sumber formal maupun informal adalah kredibilitas sumber, yaitu sejauh mana penerima mempercayai dan mempercayai pengiriman sumber pesan. Ada ekspor selektif, yaitu ekspor selektif mengacu pada selektivitas konsumen dalam memperhatikan pesan iklan. Mereka membaca iklan dengan cermat untuk produk yang mereka minati dan cenderung mengabaikan iklan yang tidak memiliki minat atau relevansi dengan mereka. Konsumen sekarang dapat mengontrol ekspor mereka ke media massa dan menghindari iklan saat menonton TV dengan menggunakan fungsi jeda ketika serangkaian iklan dimulai, dan kemudian dengan cepat kembali ke siaran setelah iklan selesai. Selanjutnya ada kebisingan psikologis. Sama seperti telepon statis dapat mengganggu percakapan telepon, gangguan psikologis dapat dalam bentuk pesan iklan. Pemasar menggunakan strategi berikut untuk mengatasi atau membatasi gangguan psikologis. Yang pertama ada pemaparan berulang-ulang terhadap pesan iklan mengatasi gangguan psikologis dan memfasilitasi penerimaan pesan. Dua, ada copywriter sering menggunakan kontras untuk menerobos gangguan psikologis dan kekacauan iklan serta menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, ada teknologi digital memungkinkan pemasar untuk memantau kunjungan konsumen di situs web, menimbulkan minat orang, dan merancang serta mengirim pesan promosi yang disesuaikan kepada orang itu. Yang selanjutnya ada memahami perbedaan antara penyiaran dan penyiaran. Istilah media tradisional identik dengan media penyiaran massa dan terdiri dari saluran di mana semua penerima menerima pesan satu arah yang sama dari pemasar. Pengusaha tidak senang dengan media penyiaran saat ini karena mereka menjangkau halayak yang semakin kecil. Seiring dengan perusahaan kafe dan pengiklan setuju bahwa model komunikasi baru memerlukan penargetan kelompok konsumen yang lebih kecil yang sudah tertarik dengan produk yang diiklankan dan kepada siapa mereka harus menyediakan cara yang lebih interaktif dan menarik untuk melihat pesan promosi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mbak, ini nanti bisa diedit nggak sih? Bisa kayaknya. Bisa lah. Bisa ya? Bisa. Bismillah. Ayo. Selamat pagi, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Mbak Nabila. Perkenalkan, nama saya Tias Puja Astuti, nomor mahasiswa 30366. Yang berikutnya ada iklan beralamat. Mungkin sebagian besar pembaca telah membeli produk di Amazon.com, menyewa film di Netflix.com, atau memperdagangkan
item di eBay.com. Pedagang online Premier ini menganalisis perilaku pembelian pengguna mereka dan menggunakan data ini untuk membuat rekomendasi yang disesuaikan atau dapat dialamatkan kepada pengguna individu tentang penawaran di masa mendatang. Jadi, iklan yang dapat dialamatkan terdiri dari pesan yang disesuaikan yang dikirim ke konsumen tertentu. Next. Selanjutnya, memahami bagaimana merancang pesan persuasif secara efektif. Pesan adalah pemikiran ide, sikap, gambar, atau informasi lain yang ingin disampaikan pengirim kepada audiens yang dituju dan dapat berupa verbal, non-verbal, atau kombinasi keduanya. Sponsor harus menetapkan tujuan pesan, memilih media yang tepat untuk mengirimkannya, dan merancang pesan dengan cara yang sesuai untuk setiap media dan untuk setiap audiens. Tujuan dari pesan persuasif termasuk penciptaan kesadaran akan layanan dan mempromosikan penjualan produk. Selanjutnya ada gambar dan teks. Pesan yang menggambarkan gambar seringkali lebih efektif daripada pesan dengan teks saja. Banyak penelitian telah menyelidiki interaksi antara isyarat visual dan verbal, serta kemampuannya untuk menarik perhatian konsumen dengan cara yang menyenangkan. Iklan menjadi kompleks secara visual saat berisi fitur persepsi yang padat dan jika memiliki desain kreatif yang rumit. Yang kedua ada pembingkaian pesan. Jika pemasar menekankan manfaat yang akan diperoleh dengan menggunakan produk tertentu, yaitu pembingkaian pesan positif atau manfaatnya hilang dengan tidak menggunakan produk, yaitu framing pesan negatif. Penelitian menunjukkan bahwa keputusan framing pesan yang tepat bergantung pada sikap dan karakteristik konsumen serta produk ini sendiri. Sebagai contoh, satu studi menemukan bahwa individu dengan citra diri adalah lebih terbujuk oleh pesan yang menekankan tujuan pendekatan pembingkaian positif. Mereka dengan pandangan diri yang saling bergantung menemukan pesan bahwa tujuan penghindaran stres lebih meyakinkan pembingkaian negatif. Selanjutnya, pesan satu sisi versus pesan dua sisi. Jika seseorang pemasar berpura-pura bahwa adalah satu-satunya dari jenisnya, yaitu menggunakan pesan satu sisi. Atau haruskah perusahaan mengakui produk yang bersaing itu menggunakan pesan dua sisi? Yang terakhir, keempat, ada efek order. Misalnya, di TV iklan yang ditampilkan pertama kali diingat paling baik, sedangkan iklan di tengah paling sedikit diingat. Dan materi yang disajikan pertama kali menghasilkan efek yang lebih besar, yaitu efek keutamaan. Yang lain menemukan bahwa materi yang disajikan terakhir lebih efektif, yaitu efek keterkinian. Penerbit majalah mengenali dampak efek pesanan dengan mengenakan biaya lebih untuk iklan di sampul depan, belakang, dan dalam majalah, daripada di halaman dalam majalah karena visibilitas daya ingatan yang lebih besar. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat pagi semuanya. Selanjutnya ada memahami keefektifan dan keterbatasan daya tarik periklanan terkemuka. Satu studi menunjukkan bahwa daya tarik informasi sangat efektif dalam situasi keterlibatan tinggi, sedangkan daya tarik emosional positif lebih baik dalam situasi keterlibatan rendah. Daya tarik promosi yang berbeda harus digunakan dalam perluasan merek yang sudah ada dan bukan merek baru. Perbedaan dampak dari berbagai promosi menarik, baik dalam kondisi keterlibatan konsumen rendah dan tinggi, lebih besar untuk merek baru daripada untuk perluasan merek. Iklan komparatif.
Periklanan komparatif adalah strategi pemasaran yang banyak digunakan di mana pemasar mengklaim keunggulan produk untuk mereknya di atas satu atau lebih pesaing yang disebutkan secara efektif atau teridentifikasi secara implisit, baik secara keseluruhan atau pada atribut produk yang dipilih. Selanjutnya, daya tarik ketakutan. Rasa takut adalah daya tarik yang efektif dan sering digunakan dalam komunikasi pemasaran. Beberapa peneliti telah menemukan hubungan negatif antara intensitas daya tarik rasa takut dan kemampuan mereka untuk membujuk, sehingga permintaan rasa takut yang kuat cenderung kurang efektif dibandingkan permintaan rasa takut ringan. Banding humor. Banyak pemasar menggunakan daya tarik humor dengan keyakinan bahwa humor akan meningkatkan penerimaan dan kesesuaian komunikasi iklan mereka. Humor adalah yang paling banyak digunakan dari semua daya tarik periklanan menurut beberapa periklanan. Ini digunakan 80% dari semua iklan. Oleh karena itu, humor adalah daya tarik iklan yang paling banyak dipelajari. Permainan kata, misalnya kampanye iklan untuk more point, menggunakan tema bagi mereka yang tahu lebih banyak dengan permainan kata lebih banyak dan more. Iklan ini muncul sebagian besar di media sosial, terutama Facebook, daripada media tradisional menunjukkan bahwa konsumen lebih cenderung membaca iklan yang menggunakan permainan kata-kata daripada yang tidak. Next. Daya tarik seksual. Banyak iklan seksual di media cetak, gelombang udara, dan online. Secara online, pemasar telah menggunakan daya tarik seksual yang sangat inovatif dan jauh lebih berani daripada yang ada di majalah dan TV jaringan. Saat menggunakan seks untuk mempromosikan suatu produk, pengiklan harus yakin bahwa produk, iklan, target audiens, dan penggunaan tema dan elemen seksual semuanya bekerja sama. Banding ketepatan waktu. Selama dan setelah krisis keuangan pada September 2008, banyak pemasar mengajukan permohonan periklanan yang dirancang khusus untuk masa ekonomi yang sulit. Misalnya, iklan klub kesehatan mendesak konsumen untuk membuat komitmen baru untuk menjalani hidup sehat selama masa-masa sulit ini. Next. Memahami bagaimana mengukur efektivitas pesan iklan. Memahami bagaimana mengukur efektivitas pesan iklan, karena komunikasi pemasaran biasanya dirancang untuk membujuk audiens target agar bertindak dengan cara yang diinginkan. Misalnya, untuk membeli merek atau produk tertentu untuk memilih kandidat tertentu. Tes terakhir mereka adalah tanggapan penerima. Oleh karena itu, pengirim harus mendapat umpan balik secepat dan seakurat mungkin. Umpan balik langsung adalah faktor yang membuat penjualan pribadi sangat efektif karena memungkinkan sifat penjualan menyesuaikan promosi penjualan dengan kebutuhan yang diungkapkan dari reaksi yang diamati dari setiap prospek. Selalu sangat penting bagi sponsor komunikasi impersonal untuk mendapatkan umpan balik secepat mungkin, sehingga mereka dapat merevisi pesan jika maknanya tidak terima sebagaimana dimaksud atau jika pesan tidak sampai. Selanjutnya, kasus IM3 Ooredoo punya paket kuota data harga kelas sultan. Akibat dari adanya COVID-19 ini tidak hanya mengganggu jalannya sistem pendidikan ataupun kehidupan masyarakat Indonesia saja, namun juga dunia.
terlebih sektor ekonomi yang sangat terlihat karena dampak COVID-19 karena kegiatan perekonomian terhenti karena adanya social distancing. Oleh karena itu, untuk menyiasati hal tersebut, IM3 mengeluarkan paket data IMpreneur khusus untuk para UMKM Indonesia. Selain itu, harga paket data tersebut sangat menarik perhatian, yaitu paket Impreneur terbagi atas dua jenis paket utama. Pertama, paket Impreneur Fit yang dibanderol dengan harga mulai dari harga 50 sampai 150.000 dengan kuota 10 GB sampai 30 GB. Kedua, paket Impreneur Pro yang dibanderol dengan harga mulai dari 300.000 sampai 1 juta dengan kuota sebesar 65 GB sampai 320 GB. Selanjutnya. Jika dikaitkan dengan teori perusahaan IM3 merancang pesan persuasif secara efektif menggunakan gambar. Karena di kartu IM3 terdapat gambar ikon sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Line, Grab, Facebook, Twitter. Gambar tersebut menandakan bahwa pengguna IM3 untuk mengakses semua media sosial dengan sepuasnya. Menggunakan pemakaian kata unlimited menunjukkan bahwa konsumen lebih cenderung membaca iklan yang menggunakan pemakaian kata-kata daripada yang tidak. Ketepatan waktu selama pandemi ini, kartu IM3 memberikan bantuan kuota data internet untuk pelajar dan mahasiswa yang bertujuan agar konsumennya lebih mudah untuk mengikuti pelajaran online. Selain itu, IM3 juga menghadirkan paket data Impreneur Indosat khusus untuk pelaku usaha menengah kecil mandiri atau UMKM agar bisnis mereka bisa dijalankan dari mana saja dan membantu agar anggota karyawan atau tim bisnisnya agar tetap terkoneksi. Selanjutnya, rekomendasi dari kelompok kami adalah sebaiknya perusahaan tidak hanya mengeluarkan jenis paket data saja, namun lebih pada memberikan bantuan kepada UMKM. Sebab di masa pandemi seperti ini sulit untuk mendapatkan penghasilan yang Selamat pagi Bu Olive, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Riki, perkenalkan juga teman-teman saya Melani Puspita, Nabila, dan Tias Nur. Saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Keuntungan penargetan berbasis tayangan. Yang pertama, periklanan yang menerapkan promosi berbasis segmen selalu membayar untuk menjangkau orang-orang yang tidak cenderung membeli produk mereka ketika mereka melihat iklan atau cenderung menjadi pelanggan di masa depan. Kedua, selain menjadi sebagian besar, komunikasi satu ukuran satu arah, dan konsumen yang menerimanya tidak dapat berinteraksi dengan isinya. Ketiga, menurut model komunikasi, tanggapan konsumen terhadap iklan mewakili umpan balik atau ukuran keefektifan iklan. Keempat, konsumen dapat dengan mudah keluar dari iklan TV dengan menggeser waktu yang melibatkan mulai menonton sekitar 15 menit setelah acara dimulai dan menggunakan perangkat yang memungkinkan mereka melewati iklan dengan mudah. Selanjutnya, konsumen dan sosial media. Media sosial mengacu pada sarana interaksi di antara orang-orang di mana mereka membuat, berbagi, dan bertukar informasi dan ide dalam komunikasi dan jaringan virtual. Selanjutnya, struktur media sosial mencakup elemen-elemen berikut. Yang pertama, profil adalah cara konsumen memberitahu orang lain tentang diri mereka. Kedua, teman adalah anggota terpercaya dari jejaring sosial yang digunakan. Ketiga, grup dalam jejaring sosial membantu pengguna menemukan orang yang dengan minat yang sama. Keempat, jejaring sosial menciptakan interaksi di antara anggota grup melalui papan diskusi dan dengan mengizinkan anggota
untuk mengirim gambar, musik, klip video, dan informasi lain untuk dilihat oleh anggota grup. Yang terakhir, konsumen harus memiliki opt-in dan opt-out yang memungkinkan mereka untuk mengontrol informasi yang mereka bagikan dengan teman dan informasi yang mereka terima dari orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu beberapa jenis saluran media sosial. Yang pertama ada media sosial milik, yang kedua ada media sosial berbayar, yang ketiga memperoleh media sosial. Platform yang paling banyak digunakan untuk mengirim pesan sosial adalah satu, blog bermerek dan platform microblogging. Yang kedua ada jejaring sosial, yang ketiga ada widget, game, dan aplikasi lain yang dapat diunduh pengguna serta ponsel. Konsumen dan periklanan seluler. Iklan seluler terdiri dari pengiriman pesan promosi ke ponsel konsumen, iPad, pembaca elektronik, dan perangkat lain yang dibawa orang saat berpergian. Alasan utama tumbuhnya periklanan seluler adalah karena semakin banyak yang menggunakan ponsel cerdas dan perangkat internet seluler lainnya seperti tablet dan pembaca elektronik. Yang ketiga, ada tanggapan konsumen terhadap periklanan seluler. Karena periklanan seluler adalah media baru, penting untuk memahami bagaimana dan mengapa konsumen menggunakan perangkat seluler dan reaksi mereka terhadap iklan semacam itu. Perangkat seluler memberikan 4 jenis nilai kepada pengguna, yaitu pertama ada nilai uang, kedua nilai kenyamanan, ketiga nilai emosional, keempat nilai sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian periklanan. Yang pertama, pemasar seluler masih menghabiskan sebagian besar uang mereka untuk iklan penelusuran. Yang kedua, pemasar telah membuat iklan yang menyenangkan, membayar hadiah, dan membantu pelanggan menemukan informasi berguna. Yang ketiga, saat layar ponsel cerdas menjadi lebih besar, pemasar mulai menggunakan iklan seluler yang mengambil alih seluruh layar. Yang keempat, beberapa pemasar seluler telah bereksperimen dengan memasukkan iklan di tempat-tempat di mana konsumen tidak mengharapkan. Yang kelima, banyak pengiklan menggunakan iklan spanduk di layar perangkat seluler karena iklan semacam itu murah. Selanjutnya, mengukur efektivitas periklanan media. Iklan yang efektif adalah hasil dari perencanaan yang cermat dan sistematis. Langkah-langkah dalam merancang kampanye media sosial. Yang pertama, menemukan tujuan kampanye dan pendekatan strategis. Yang kedua, periksa platform yang tersedia dan tentukan platform mana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Ketiga, buat konten kampanye menggunakan sumber daya internal atau eksternal. Yang keempat, memeriksa model harga untuk mengamankan akses media sosial yang tidak seperti harga untuk ruang iklan pada saluran komunikasi cetak dan siaran tradisional sangat bervariasi. Yang kelima, ukur efektivitas kampanye. Selanjutnya, media cetak dan penyiaran adalah komunikasi satu arah di mana semua anggota audiens tentu menerima pesan satu arah yang sama dari pemasar. Koran, majalah, TV, dan radio menggunakan penargetan berbasis segmen. Karena setiap individu memiliki ciri, karakteristik, minat, kebutuhan, pengalaman, dan pengetahuan sendiri, pengirim iklan mengelompokkan audiens mereka ke dalam kelompok yang homogen dalam hal karakteristik yang relevan, termasuk pola pemaparan media.
Selanjutnya ada koran dan majalah. Koran menyediakan akses ke khalayak luas dan efektif untuk menjangkau khalayak luas. Biaya iklan ditentukan oleh ukuran iklan dan sirkulasi media. Namun, mereka umumnya tidak memadai dalam hal menjangkau konsumen dengan demografi tertentu. Jaringan televisi dan radio. TV kabel menjangkau audiens yang sangat besar. Namun, banyak program, terutama di TV jaringan, menjangkau pemirsa yang heterogen dalam demografi, daya beli, minat, dan gaya hidup mereka. Hiburan bermerek atau penempatan produk terdiri dari menampilkan produk-produk dalam konten hiburan seperti TV, film, video game, dan lain-lain. Selanjutnya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Udah belum? Udah, Mbak.